Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1999 sampai tahun 2002 bab 1999 Tuan Kiseng pria. Itu perlahan meletakkan gelas anggur di tangannya, lalu tersenyum pada Kinlan dan Fendi Zanders dan bertanya, apa maksud kalian berdua? Namamu Kiseng, kan? Fendi Zanders mengambil foto terakhir dan langsung menaruhnya di atas meja. Siapa kamu? Setelah melihat fotonya, Kiseng tampak sedikit gugup dan bertanya pada Fendi Zanders dengan suara rendah. Aku mencarimu. Aku hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, kamu hanya perlu menjawab pertanyaanku dengan jujur. Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. Apa yang ingin kamu tanyakan? Kiseng buru-buru bertanya. Apakah kamu membunuh keluarga Sen? Fendi Zanders bertanya langsung. Kiseng memasang ekspresi aneh di wajahnya ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang kamu bicarakan di sini? Keluarga Sen apa? Saya tidak tahu sama sekali. Setelah mengatakan ini, Kiseng berdiri dan sepertinya berencana untuk pergi. Namun kekuatan yang sangat kuat langsung menekan tubuh Kiseng. Pada saat ini, Kiseng sepertinya bisa merasakan tubuhnya seolah-olah ditekan oleh gunung, membuatnya tidak bisa bergerak. Baru pada saat inilah Kiseng menyadari bahwa pria yang muncul di hadapannya bukanlah orang biasa, melainkan seorang pejuang, dan kekuatannya jauh lebih unggul darinya. Saya menyarankan Anda untuk menjawab pertanyaan saya dengan jujur, jika tidak saya akan langsung menghajar Anda sampai babak belur. Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. Pada saat ini, Kiseng sepertinya tidak mampu menahan aura menakutkan di tubuhnya. Dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya, dia bertanya kepada Fendi Zanders dengan susah payah, siapa kamu? Tidak peduli siapa aku, apakah keluarga Sen ada hubungannya denganmu? Fendi Zanders bertanya dengan hampa. Apa hubungan kematian keluarga Sen denganku? Aku bahkan tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kiseng berteriak secara emosional. Bersulang, jangan makan anggur yang enak. Fendi Zanders mendengus dingin, lalu langsung meningkatkan nafas yang dikeluarkan pada Kiseng. Kiseng merasa tubuhnya seperti sedang diperas oleh kompresor. Rasa sakit seperti ini berada di luar jangkauan orang biasa. Setelah beberapa detik, kepala Kiseng menempel sepenuhnya ke meja. Itu juga mulai secara bertahap membengkok ke tingkat yang sangat aneh. Kiseng tahu bahwa jika dia terus seperti ini, dia mungkin benar-benar akan diubah menjadi bubur oleh Fendi Zanders, jadi dia buru-buru berteriak, hentikan dengan cepat, aku mohon padamu. Aku tidak akan berhenti sampai kamu mengatakan yang sebenarnya. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Aku mohon, tolong hentikan, tidak bisakah aku mengatakan yang sebenarnya? Kiseng mengertakkan gigi dan berteriak kesakitan. Ekspresi wajah Kinlan saat ini juga sangat gugup. Lagi pula, jika Kiseng bukan pembunuhnya, mungkin tidak mudah menemukan pembunuhnya. Fendi Zanders berhenti melepaskan nafasnya kepada Kiseng, dan Kiseng menghela nafas panjang, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, benar, aku memang membunuhmu demi keluarga Sen. Kinlan tampak sedikit marah ketika dia mendengar kata-kata Kiseng, dan kemudian berteriak keras kepada Kiseng, mengapa kamu membunuh kakekku? Mengapa? Sen Lenan adalah kakekmu. Kiseng tertegun sejenak, dan bertanya dengan gugup. Katakan padaku kenapa kamu membunuh kakekku? Kinlan berteriak dengan penuh semangat. Kiseng menatap Kinlan, lalu tergagap, saya sebenarnya tidak ingin membunuh anggota keluarga Sen itu. Ini adalah perintah tuanku, dan saya tidak melakukan apa-apa. Apakah tuanmu yang menginginkannya untuk membunuh keluarga Sen? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya. Iya. Kiseng mengangguk cepat, lalu melanjutkan, saya tidak tahu konflik apa yang ada antara tuanku dan keluarga Sen. Saya hanya mengikuti perintah tuanku. Lalu di mana tuanmu sekarang? Fendi Zanders bertanya. Aku tidak tahu di mana tuanku sekarang, kalau tidak aku akan menelepon tuanku sekarang. Kiseng memandang Fendi Zanders dan berkata. Oke, ayo menelepon. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Kiseng mengulurkan tangan untuk mengeluarkan ponselnya, tetapi di detik berikutnya, Qi Wei langsung melompat menuju lantai pertama tanpa memikirkannya. Kiseng sendiri adalah seorang seniman bela diri,
dan dia seharusnya berada di ranah seniman bela diri yang misterius, jadi kecepatannya masih sangat cepat, dan ketika dia melompat ke bawah, dia juga menyebabkan keributan yang cukup besar di lantai pertama. Tiba-tiba, semua orang mulai berteriak, dan pemandangan menjadi sangat kacau. Kiseng memanfaatkan kekacauan itu dan berlari keluar bar. Fendi Zanders, apa yang masih kamu lakukan di sini? Cepat kejar dia. Setelah akhirnya menemukan beberapa petunjuk tentang penyebab kematian Sen Lenan, Qin Lan pasti sangat cemas saat ini. Tapi Fendi Zanders menatap Qin Lan dengan ringan, lalu berkata dengan lembut, jangan gugup, dia tidak bisa melarikan diri. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders berdiri perlahan dan berjalan ke bawah. Faktanya, Kiseng melarikan diri saat ini untuk mengintegrasikan niat Fendi Zanders. Lagi pula, ada terlalu banyak orang di bar, dan akan sangat merepotkan jika dia benar-benar mulai berkelahi. Baru saja Fendi Zanders meninggalkan nafas di tubuh Kiseng, jadi Kiseng tidak bisa melarikan diri sama sekali hari ini. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders dan Qin Lan keluar dari bar yang kacau itu, dan Fendi Zanders menemukan Kiseng dengan mudah sesuai dengan posisi napasnya. Pada saat ini, Kiseng memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya, dan sambil meminta bantuan dari tuannya, dia melarikan diri. Dia tahu betul di dalam hatinya betapa menakutkannya kekuatan Fendi Zanders. Jika dia benar-benar ditangkap oleh Fendi Zanders, dia pasti akan mati pada akhirnya. Xiao Zeng, kenapa kamu meneleponku selarut ini? Pada saat ini, sebuah suara akhirnya keluar dari telepon Kiseng. Tuan, seseorang ingin membunuhku, cepat selamatkan aku, kekuatan orang ini sangat menakutkan, dia harus datang ke sini karena apa yang terjadi pada keluarga Sen saat itu. Kiseng berteriak dengan penuh semangat. Kamu ada di mana sekarang? Pihak lain tahu bahwa Kiseng seharusnya berada dalam bahaya nyata saat ini, jika tidak, sangat mustahil untuk memiliki nada seperti itu. Aku di dekat Charming Bar sekarang. Kiseng balas tergagap. Tunggu, aku akan segera ke sana. Tuan Kiseng langsung menutup telepon. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Kiseng fokus pada tempat sampah di pinggir jalan. Dia tidak berani lari terlalu jauh sekarang, jadi dia berencana bersembunyi di tempat sampah dan menunggu tuannya datang. Sayangnya Fendi Zanders dan Qin Lan muncul di depan Kiseng sebelum dia memasuki tempat sampah. Kiseng terkejut oleh Fendi Zanders, dan langsung duduk di tanah, dengan ekspresi sangat ketakutan di wajahnya, dan berteriak kepada Fendi Zanders dengan suara gemetar, jangan bunuh aku, tuanku yang memberitahuku untuk membunuhku. Aku membunuh keluarga Sen, tuanku akan segera datang, kamu tidak boleh membunuhku. Akhir bab ini. Bab 2000. Bab 2000 Kikinglong. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa tuanmu akan segera datang? Fendi Zanders bertanya pada Kiseng dengan suara dingin. Benar, tuanku akan segera datang. Kiseng mengangguk cepat, lalu memandang Fendi Zanders dan melanjutkan, jika kamu ingin membalas dendam, pergilah ke tuanku untuk membalas dendam. Aku tidak ada hubungannya sama sekali dengan hal-hal ini, jadi tolong lepaskan aku. Karena kamu mengatakan bahwa tuanmu akan segera datang, mari kita tunggu di sini. Aku akan memberimu 10 menit. Jika tuanmu tidak muncul, aku akan membunuhmu terlebih dahulu dan kemudian pergi menemuimu tuan. Fendi Zanders berkata dengan wajah kosong. Kiseng menatap Fendi Zanders dengan sangat gugup, tetapi dia tidak berani berbicara saat ini. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Sekitar 5 atau 6 menit kemudian, seorang lelaki tua berjalan menuju Kiseng, Fendi Zanders dan yang lainnya. Fendi Zanders memandang lelaki tua itu dengan acuh tak acuh, dan menemukan bahwa lelaki tua itu juga seorang pejuang, dan wilayahnya seharusnya adalah ahli seni bela diri kuno. Ini menunjukkan bahwa lelaki tua ini seharusnya menjadi Tuan Kiseng. Benar saja, ketika Kiseng melihat lelaki tua itu, ekspresinya menjadi sedikit bersemangat, dan dia berteriak dengan keras, "Guru, saya di sini, cepat selamatkan saya. Siapa yang begitu berani bahkan berani membunuh murid Kikinglong?" Orang tua itu meraung dengan marah, dan kemudian bergegas ke depan Fendi Zanders. Kikinglong. Qin Lan membeku sesaat setelah mendengar nama itu, dan ekspresi wajahnya juga sangat terkejut. Kamu kenal orang ini? Fendi Zanders bertanya dengan lembut pada Qin Lan setelah merasakan ada yang tidak beres dengan ekspresi Qin Lan. Aku ingat nama orang ini. Qin Lan mengertakkan gigi dan berkata. Siapa dia? Fendi Zanders buru-buru bertanya. Ketika saya masih sangat muda,
Saya mendengar dari ibu saya bahwa kakek saya hampir meninggal karena keracunan, dan nama orang yang meracuninya adalah Qi Qinglong, tetapi kakek saya selamat karena takdir, dan Qi Qinglong dia juga dikirim ke penjara. Mungkinkah dia melarikan diri dari penjara, dan kemudian membalas dendam pada kakek saya dan seluruh keluarga Shen? Qin Lan sepertinya sudah menebak penyebab kejadian tersebut, namun karena kejadian ini relatif lama, dia tidak yakin apakah tebakannya benar. Lalu kenapa orang ini meracuni kakekmu? Fendi Zanders bertanya. Saya tidak yakin. Qin Lan menggigit bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Siapa kalian berdua? Kenapa kalian membunuh muridku? Saat ini, Qi Qinglong sudah berjalan di depan Fendi Zanders dan Qin Lan, dan berteriak dengan keras. Mengapa kamu membunuh kakekku? Qin Lan bertanya dengan keras. Kakek Anda. Setelah Qi Qinglong mendengar kalimat ini, dia tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu cucu Shen Lenan? Ya, saya cucu Shen Lenan. Kebencian macam apa yang ada antara kakek saya dan Anda? Anda ingin membunuh semua orang di keluarga Shen. Saat ini, Qin Lan masih sangat bersemangat. Keluhan antara aku dan kakekmu tidak dapat dijelaskan dengan jelas dalam beberapa kalimat. Jika bukan karena dia saat itu, istriku tidak akan mati, dan aku tidak akan pernah berpikir untuk meracuninya, aku juga tidak akan melakukannya. Pencapaian hari ini, jadi kalau dipikir-pikir lagi, aku mungkin harus berterima kasih pada kakekmu. Qi Qinglong tampaknya tidak segan-segan membicarakan hal-hal yang dia lakukan kepada keluarga Shen, karena Fendi Zanders dan Qin Lan sudah mati di matanya. Kakekku membunuh istrimu. Setelah Qin Lan mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya sedikit bingung. Benar, saat itu kakekmu dan yang lainnya bekerja sama untuk menjebakku dan menjebakku. Istriku memilih bunuh diri karena dia tidak tahan dengan pukulannya. Sejak itu, aku memutuskan untuk membunuhnya dengan tanganku sendiri, sehingga kamu biarkan keluarga Shen mengalami rasa sakit yang aku alami saat itu. Teriak Qi Qinglong. Setelah mendengar kata-kata Qi Qinglong, Qin Lan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan suara rendah, kamu benar-benar orang gila. Itu juga dibuat gila oleh kakekmu. Aku tidak bermaksud membalas dendam padamu, orang luar. Lagi pula, kamu sudah bertahun-tahun tidak berhubungan dengan keluarga Shen, tapi hari ini kamu mengambil inisiatif untuk kirimkan ke rumahmu, jadi aku akan menyingkirkanmu bersama-sama. Jatuhkan. Qi Qinglong berteriak pada Qin Lan, dan kemudian bergegas menuju Qin Lan secara langsung. Tanpa ragu-ragu, Fendi Zanders berdiri di depan Qin Lan, karena Fendi Zanders tahu bahwa Qin Lan sama sekali bukan tandingan Qi Qinglong. Boom! Dengan suara keras, Qi Qinglong meninju langsung ke dada Fendi Zanders. Fendi Zanders berdiri diam di tempat, tetapi Qi Qinglong mundur beberapa langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Qi Qinglong menatap Fendi Zanders di depannya dengan mata menatap, ekspresi wajahnya tampak sangat luar biasa. Karena Qi Qinglong adalah ahli seni bela diri kuno yang asli, pukulan kekuatan penuhnya dapat langsung menembus orang biasa, bahkan seniman bela diri misterius pun tidak dapat menangkapnya. Tapi sekarang Fendi Zanders menerima pukulannya dengan tiba-tiba, dan Fendi Zanders seperti batu, tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, dia kaget dan mundur beberapa langkah berturut-turut. Ini sungguh sulit dipercaya. Aku tidak menyangka kamu bisa menahan pukulanku meskipun kamu masih muda dan mampu. Itu sungguh mengejutkanku. Qi Qinglong berteriak pada Fendi Zanders, dan kemudian berencana untuk melepaskan nafasnya. Tapi sekarang Fendi Zanders menghadapi lawan seperti Qi Qinglong, dia tidak perlu menggunakan nafasnya sama sekali, dan dia bergegas ke depan Qi Qinglong dalam sekejap. Setelah Qi Qinglong bereaksi, dia dengan cepat menggunakan nafasnya untuk membentuk perisai di depan tubuhnya, seolah dia ingin menahan serangan Fendi Zanders. Hanya saja Qi Qinglong mungkin terlalu meremehkan kekuatan Fendi Zanders. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Tinju Fendi Zanders langsung menembus perisai di depan Qi Qinglong, lalu menghantam dada Qi Qinglong. Qi Qinglong, yang tidak menyadari apa yang sedang terjadi, langsung terlempar oleh pukulan Fendi Zanders, dan kemudian mengeluarkan seteguk darah. Tubuh Qi Qinglong menghantam tanah dengan keras, dia berjuang untuk berdiri, tetapi pukulan Fendi Zanders terlalu kuat, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Setelah Qi Sheng melihat adegan ini, dia benar-benar ketakutan, dan ekspresi wajahnya juga sangat terkejut. Karena dia tahu betul bahwa Qi Qinglong adalah master seni bela diri kuno tahap awal yang asli,
Tetapi saat ini Qi Qinglong tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali di depan Fendi Zanders, dan langsung terpesona oleh pukulan Fendi Zanders. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Fendi Zanders jauh lebih unggul dari Qi Qinglong. Akhir bab ini. Bab 2001. Bab 2001 Mati Memahami, Siapa Kamu? Qi Qinglong mencengkeram dadanya erat-erat, dan meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi menyakitkan. Fendi Zanders tidak berbicara dengan Qi Qinglong sama sekali, tetapi menoleh untuk melihat Qin Lan di belakangnya, dan berkata dengan lembut kepada Qin Lan, saya hanya menggunakan 30% kekuatan saya untuk pukulan ini sekarang, hanya untuk memberinya menghela nafas lega dan membiarkanmu menyelesaikannya. Orang ini. Setelah Qi Qinglong mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia hampir langsung dibuat marah oleh Fendi Zanders. Hanya butuh 30% dari kekuatannya untuk mengalahkan dirinya sendiri seperti ini. Jika Fendi Zanders menggunakan seluruh kekuatannya, bukankah dia akan bisa bunuh diri dengan satu pukulan? Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Qin Lan juga menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan berjalan ke arah Qi Qinglong, dan bertanya pada Qi Qinglong dengan suara rendah, apalagi yang ingin kamu katakan sekarang? Tanda tanya petik 2. Qi Qinglong mengangkat kepalanya dan tiba-tiba menatap ke arah Qin Lan, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, dia tergagap dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu berani membunuhku, murid-muridku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Apakah kamu pikir aku takut akan hal ini? Qin Lan memandang Qi Qinglong dan mencibir. Qi Qinglong bisa merasakan niat membunuh yang tak terbatas dari ekspresi di wajah Qin Lan, dan dia juga tahu bahwa dia harus mati hari ini, jadi setelah ragu-ragu selama 2 detik, dia bertanya kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, bisakah kamu datang ke sini? Sebelum aku mati, beritahu aku identitasmu, biarkan aku mengerti sedikit. Namaku Fendi Zanders. Fendi Zanders menjawab dengan hampa. Qi Qinglong tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan nada yang sangat tidak terbayangkan, kamu sebenarnya adalah pemakan jiwa legendaris Fendi Zanders. Benar, ini aku. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Qi Qinglong tersenyum kecut, lalu perlahan menutup matanya, seolah dia tidak berniat melanjutkan perjuangan apapun. Qi Qinglong tidak pernah menyangka bahwa orang besar yang mengerikan seperti itu ada di belakang keluarga Shen. Fei Yuning sudah mengungkap identitas Fendi Zanders saat mengadakan jamuan makan kemarin, yang juga menyebabkan banyak orang di kota Longchuan semua orang mengetahui identitas Soul Eater. Qi Qinglong merasa jika dia bisa mati di tangan Soul Eater, tidak ada yang perlu dipermalukan. Lagi pula, orang besar yang menakutkan seperti Soul Eater memang bukanlah sesuatu yang bisa dia provokasi. Qin Lan berjalan ke arah Qi Qinglong, menggigit bibirnya dan berkata dengan suara rendah, bahkan jika aku membunuhmu hari ini, tidak ada cara untuk menghidupkan kembali keluargaku. Jika kamu tahu ini akan menjadi akhir, kamu memilih untuk membiarkan keluarga Shen pergi. Aku tidak akan. Qi Qinglong menggelengkan kepalanya ke arah Qin Lan tanpa ragu sedikit pun. Mengapa? Qin Lan berteriak kegirangan saat mendengar kata-kata Qi Qinglong. Mengapa? Qi Qinglong mencibir dingin, lalu berkata tanpa ekspresi, aku baru saja memberitahumu, jika bukan karena Shen Lenan, aku tidak akan kehilangan keluargaku. Keluargaku dihancurkan olehnya, jadi aku ingin menghancurkan mereka juga. Keluarga Shen. Fendi Zanders menyipitkan matanya dan menatap Qi Qinglong. Dia bisa merasakan bahwa Qi Qinglong tampaknya berada dalam keadaan gila saat ini. Kepribadian orang akan terdistorsi setelah menahan rasa sakit yang sangat parah, dan Qi Qinglong dalam keadaan gila. Keadaan terdistorsi saat ini. Melihat ekspresi wajah Qi Qinglong, Qin Lan tampak sangat rileks, menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan belati, dan menusuk jantung Qi Qinglong dengan keras. Pada saat ini, Qin Lan tidak ingin mengobrol dengan orang gila seperti Qi Qinglong lagi, karena dia tahu bahwa meskipun dia terus mengobrol, dia tidak dapat mengubah apapun yang terjadi sebelumnya. Setelah tubuh Qi Qinglong sedikit bergerak, dia segera kehilangan napas. Dan Qin Lan menghela nafas panjang seolah lega, lalu berjongkok di tanah dan menangis, tentu saja, bahkan jika dia telah menemukan musuh yang membunuh kakeknya, bahkan jika dia telah membalasnya, emosi yang tertekan di dalam hatinya masih belum hilang. Lagi pula, orang tidak dapat dibangkitkan setelah kematian. Melihat Qin Lan yang sedang berjongkok di tanah, Fendi Zanders tiba-tiba merasakan perasaan yang sangat aneh di hatinya.
Dia tidak bisa membayangkan suasana hati seperti apa yang akan dia rasakan jika suatu hari dia benar-benar membantu orang tuanya menyelesaikan balas dendam mereka. Apakah dia akan seperti Kinlan, tanpa kegembiraan atau kebahagiaan sama sekali, malah hanya rasa sakit yang tak terhingga. Jika demikian, apa gunanya balas dendam? Fendi Zanders tidak dapat memahami pertanyaan-pertanyaan ini, jadi dia hanya bisa berdiri di samping dan menunggu Kinlan dengan tenang. Ketika Kiseng melihat Ki Qinglong telah meninggal, ekspresinya sangat ketakutan, karena dia tidak pernah menyangka bahwa Ki Qinglong, yang hatinya hampir tak terkalahkan, akan dibunuh dengan mudah oleh Fendi Zanders dan Kinlan. Untuk sesaat Kiseng tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Tapi dia tahu bahwa dia tidak punya waktu untuk bersedih sama sekali sekarang, lagi pula, Fendi Zanders mungkin akan melakukan sesuatu padanya setelah menyingkirkan Ki Qinglong. Kiseng menarik napas dalam-dalam, mencoba melarikan diri sementara Fendi Zanders dan Kinlan tidak memperhatikannya. Namun Kiseng baru saja berdiri dan berlari kurang dari 2 langkah ketika cahaya dingin langsung menembus dahinya. Tubuh Kiseng juga roboh. Kinlan menangis sendirian untuk waktu yang tidak diketahui, dan akhirnya berhenti menangis, lalu berdiri perlahan, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, "Ayo pergi, 2. Jika hatimu merasa tidak nyaman, kamu bisa terus menangis." Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Kinlan. "Bahkan jika kamu terus menangis, itu tidak akan mengubah apapun, kembalilah." Kinlan menggelengkan kepalanya ke arah Fendi Zanders, lalu berjalan ke depan. Fendi Zanders mengikuti di belakang Kinlan. Keduanya tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang jalan. Fendi Zanders tahu bahwa emosi Kinlan masih sangat rumit saat ini, jadi dia tidak memilih untuk mengambil inisiatif untuk menghibur Kinlan. Ada beberapa hal yang hanya dia yang bisa mengetahuinya. Setelah kembali ke villa, Kinlan berterima kasih kepada Fendi Zanders dan memasuki ruangan. Dan Fendi Zanders duduk di sofa di ruang tamu dan berlatih. Ketika Fendi Zanders sedang berlatih, dia masih bisa mendengar tangisan kecil Kinlan. Tampaknya Kinlan membutuhkan waktu lama untuk keluar dari masalah ini sepenuhnya. Keesokan harinya, saat langit sedikit cerah, Fei Yuning mengetahui berita yang mengejutkannya. Artinya, beberapa petinggi terkenal di dunia bawah tanah kota Longchuan semuanya dibunuh dalam semalam, dan perbedaan waktu antara kematian tersebut tidak terlalu lama, dan metode membunuh orang-orang ini juga sangat mirip. Polisi segera memulai penyelidikan, namun tidak menemukan bukti sama sekali. Akhir bab ini. Bab 2002. Bab 2002 orang itu kembali. Untuk sementara waktu, kejadian ini menyebabkan banyak masalah di kota. Orang-orang di kota Longchuan juga membicarakan masalah ini. Tentu saja sebagian besar orang masih menganggap kematian orang-orang ini bukanlah hal yang menyedihkan. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah penjahat di dunia bawah tanah. Saya tidak tahu berapa banyak orang di kota Longchuan yang kehilangan istri dan anak karena mereka. Sekarang orang-orang ini semuanya tewas, ini jelas merupakan kabar baik bagi warga kota Longchuan. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa Soul Eater telah muncul dan membantu mereka menyingkirkan penjahat tersebut. Fei Yuning duduk di sofa dan menyaksikan laporan kejadian terkait, ekspresi wajahnya tidak hanya kaget tetapi juga kaget. Karena Fei Yuning tahu betul siapa yang melakukan hal ini. Saya baru saja memberikan informasi tentang orang-orang ini kepada Tuan Zanders tadi malam. Tuan Zanders membunuh mereka semua dalam waktu kurang dari 1 malam, dan bahkan Tuan Kiseng, Ki Qinglong pun meninggal. Menakutkan. Fei Yuning tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Saat ini, dia sepertinya memiliki pemahaman baru tentang kekuatan Fendi Zanders, yang membuatnya merasa sedikit gemetar. Di mata Fei Yuning, jika dia benar-benar menyinggung seseorang seperti Fendi Zanders, dia mungkin tidak tahu bagaimana dia mati. Sekte Master Fei, orang itu telah kembali. Pada saat ini, Wang Qi tiba-tiba bergegas ke kamar Fei Yuning, berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. "Siapa yang kembali?" Fei Yuning tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata Wang Qi, ekspresi wajahnya tampak sedikit bingung. "Suan Yuantuo kembali." Wang Qi buru-buru menjawab, "Apa? Suan Yuantuo benar-benar kembali?" Ekspresi wajah Fei Yuning sedikit terkejut, karena dia sudah mengetahui tentang Fendi Zanders yang melepaskan Suan Yuantuo dan melepaskan Suan Yuantuo untuk mendapatkan bukti. Saat itu, Fei Yuning merasa apa yang dilakukan Fendi Zanders tidak diragukan lagi adalah membiarkan harimau itu kembali ke gunung, dan kemungkinan besar Suan Yuantuo tidak akan kembali.
Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Suan Yuantuo akan menepati janjinya dan benar-benar kembali. Saya akan memberitahu Tuan Sanders sekarang, pergilah dan temui Suan Yuantuo. Fei Yuning tahu bahwa Wang Qian memiliki perasaan terhadap Suan Yuantuo, jadi dia secara khusus mengatur agar mereka berdua bertemu sendirian. Terima kasih, Raja. Setelah mendengar kata-kata Fei Yuning, Wang Qian secara alami sangat berterima kasih, dan buru-buru berbalik dan lari keluar ruangan. Dan Fei Yuning pergi ke villa Fendi Zanders untuk memberitahu Fendi Zanders. Setengah jam kemudian, Wang Qian membawa Suan Yuantuo ke villa Fendi Zanders. Aku tidak menyangka kamu akan kembali. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Suan Yuantuo. Kamu menyelamatkan hidupku, dan berurusan dengan Gong Sun Yan adalah sesuatu yang selalu ingin aku lakukan. Yang paling penting adalah kamu sangat mempercayaiku dan tidak ada yang mengikutiku, jadi aku akan memilih untuk mempercayaimu. Suan Yuantuo memandang Fendi Zanders dan berkata. Setelah mendengar kata-kata Suan Yuantuo, Fendi Zanders tersenyum ringan, dan kemudian bertanya dengan lembut, apakah kamu mendapatkan barangnya? Tanpa ragu-ragu, Suan Yuantuo langsung menyerahkan hard drive tersebut kepada Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, semua bukti ada di hard drive ini. Fendi Zanders menoleh dan melirik ke arah Fei Yuning. Fei Yuning buru-buru mengeluarkan laptop yang telah dia persiapkan sebelumnya, lalu memasukkan hard disk ke dalam komputer. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders mematikan komputernya, lalu menatap Suan Yuantuo dan berkata, bukti Anda seharusnya cukup untuk membuat Luo Ya kehilangan kepercayaan pada Gong Sun Yan, dan serahkan sisanya kepada saya. Fendi Zanders tahu bahwa sekarang ketergantungan terbesar Gong Sun Yan sebenarnya adalah Luo Ya, tetapi jika Luo Ya mengetahui isi hard drive, maka Luo Ya tidak akan terus membantu Gong Sun Yan, tetapi akan memilih untuk membunuh Gong Sun Yan. Bagaimanapun juga, siapapun yang tahu bahwa dia telah dimanfaatkan selama bertahun-tahun, dia pasti sangat marah di dalam hatinya. Maksudmu aku tidak harus pergi ke Yangcheng? Suan Yuantuo langsung menyadari apa maksud kata-kata Fendi Zanders. Kebaikan. Fendi Zanders mengangguk ringan, dan kemudian melanjutkan, keluarga Gong Sun masih mencarimu sepanjang waktu, jika kamu pergi ke Yangcheng, kamu melemparkan dirimu ke dalam jebakan, dan aku akan memiliki banyak hal yang harus dilakukan selanjutnya, jadi itu tidak mungkin bagimu untuk berada di sisiku setiap hari. Tidak, aku harus pergi ke Yangcheng. Meskipun Suan Yuantuo tahu bahwa Fendi Zanders melakukan ini karena pertimbangannya, dia tetap berteriak dengan ekspresi keras kepala. Apakah kamu tidak takut tidak akan bisa kembali setelah pergi ke Yangcheng? Fendi Zanders bertanya dengan ringan. Tentu saja aku takut. Suan Yuantuo mengangguk, lalu melanjutkan, tetapi saya lebih berharap lagi bahwa saya dapat melihat Gong Sun Yan mati di depan saya. Seluruh hidup saya dirusak oleh Gong Sun Yan. Melihat Suan Yuantuo, Fendi Zanders tidak dapat berhenti memikirkan penampilan Qi Qinglong tadi malam, seolah-olah Suan Yuantuo dan Qi Qinglong sudah dipenuhi dengan kebencian di hati mereka. Yah, karena kamu ingin pergi ke Yangcheng, kamu boleh ikut denganku, tapi aku ingin mengingatkanmu bahwa kamu mungkin tidak bisa melihat momen kematian Gong Sun Yan. Jika kamu memilih untuk tinggal di sini, kamu bisa pergi. Anan akan tetap hidup. Sisa hidupnya tanpa mengkhawatirkan makanan dan pakaian. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Suan Yuantuo. Dan Suan Yuantuo tersenyum tipis setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut, saya tahu kamu baik, tapi saya sudah mengambil keputusan, saya harus pergi ke Yangcheng. Fendi Zanders memandang Suan Yuantuo dan ragu-ragu selama 2 detik, tetapi tidak terus membujuknya. Tuan Zanders, kapan kamu berencana untuk pergi? Fei Yuning bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Saya sudah lama tertunda di kota Longchuan, jadi hari ini saya berencana untuk kembali ke Yangcheng untuk menangani masalah selanjutnya. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu berbalik untuk melihat kamar Qinlan. Qinlan belum keluar sejak kematian Qi Qinglong, dan Fendi Zanders tidak tahu bagaimana keadaan Qinlan saat ini. Suan Yuantuo sepertinya menyadari ada yang tidak beres, jadi dia bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut, Nona Qin, ada apa? Bukan apa-apa, aku hanya sedang bad mood. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu berdiri dan bersiap pergi ke kamar Qinlan untuk memberitahu Qinlan tentang kembali ke Yangcheng hari ini. Tetapi sebelum Fendi Zanders masuk ke kamar Qinlan, Qinlan keluar terlebih dahulu, lalu berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, saya telah mendengar percakapan Anda di luar tadi, saya tidak punya masalah, saya bisa kembali bersama Anda.
Apakah benar-benar tidak ada masalah? Fendi Zanders bisa merasakan kondisi Qin Lan sepertinya sedikit buruk, jadi dia bertanya dengan nada khawatir. Tidak masalah. Qin Lan menggelengkan kepalanya tanpa berpikir. Fendi Zanders melihat bahwa Qin Lan sudah mengatakan itu, jadi dia tidak melanjutkan bertanya. Tentu saja, Fei Yuning tidak ingin Fendi Zanders pergi begitu cepat, karena dia awalnya berencana untuk mempublikasikan apa yang dilakukan Fendi Zanders tadi malam untuk membantu Sekte Piao Miao meningkatkan pengaruhnya.